Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Anggai Kusuma dengan NPM 2020 1450 1020. Saya dari kelas R4K. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori humanistik dan juga kecerdasan ganda. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori ini juga dianggap berhasil dalam pembelajaran bila mana siswa dapat memahami diri sendiri dan juga memahami lingkungannya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai implementasi humanistik dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga mengidentifikasi kemampuan awal dari peserta didik dan juga siswa. Yang keempat menentukan topik-topik pembelajaran yang akan melibatkan siswa secara aktif dalam sebuah proses pembelajaran. Yang kelima, merancang media pembelajaran. Yang keenam, membimbing siswa untuk dapat memahami makna dari pengalaman pembelajaran. Lalu saya juga akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh dalam teori humanistik ini. Yang pertama itu ada Bloom and Cradwell yang menekankan ST dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajar serta memiliki 3 wawasan. Yang pertama itu kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga itu adalah psikomotorik. Lalu ada juga dari Abraham Maslow yang berpendapat bahwa proses belajar pada manusia merupakan proses yang dilalui untuk mengaktualisasikan dirinya. Lalu pada materi kedua, saya akan menjelaskan mengenai teori belajar kecerdasan ganda. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teori kecerdasan ganda terlebih dahulu. Teori belajar kecerdasan ganda merupakan konsep baru yang muncul sebagai kritik terhadap psikometrik yang menganggap bahwa kecerdasan manusia hanya pada kemampuan kuantitatif atau kemampuan otak kanan dan verbal kemampuan otak kiri. Otak belahan kiri yaitu mengendalikan aktivitas mental yang mencakup matematika, logika, bahasa, analisa, dan juga menulis. Lalu ada otak belah kanan yang berhubungan dengan imajinasi, warna, musik, dan juga irama. Saya akan menjelaskan macam-macam dalam teori kecerdasan ganda. Yang pertama itu ada kecerdasan bahasa, yang kedua ada kecerdasan logika atau matematik, yang ketiga ada kecerdasan musik atau ritmik, yang keempat ada kecerdasan kinestetik atau gerak tubuh, yang kelima ada kecerdasan visual atau ruang, yang keenam ada kecerdasan intrapersonal, yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal, yang kedelapan ada kecerdasan naturalis, yang kesembilan ada kecerdasan spiritual, dan yang terakhir ada kecerdasan eksistensial. Saya akan membahas mengenai tokoh dalam teori kecerdasan ganda, yaitu ada Howard Gardner 1983 yang telah muncul sebagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi dari otak manusia. Gardner berhasil mengeksplorasi dimensi lain dari kecerdasan manusia yang berada di otak kiri dan juga otak kanan. Adapun pokok pikiran yang dikemukakan oleh Gardner, yang pertama itu manusia memiliki kemampuan untuk meningkatkan dan juga memperkuat kecerdasannya. Lalu yang kedua, kecerdasan selain dapat berubah, dapat pula diajarkan untuk orang lain. Yang ketiga, kecerdasan merupakan realistik majemuk yang muncul di bagian-bagian yang berbeda pada sistem otak atau pikiran-pikiran manusia. Dan yang terakhir, pada tingkat tertentu, dalam memecahkan masalah atau tugas tertentu,
Seluruh macam kecerdasan manusia bekerja sama, kompak, dan juga terpadu. Materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.